Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajah Fatimah Zahra dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menceritakan tentang sistem pemerintahan Kerajaan Singhasari. Sistem pemerintahan di Singhasari tidak jauh berbeda dengan kerajaan lain, yaitu raja berkedudukan di tingkat yang paling tinggi dan disamakan dengan Dewa Wisnu, Brahma, atau Maheswara. Raja juga dibantu oleh Pinaka Hastapada. Di bawah raja terdapat kelompok Rakai Ihino, Rakai Isirikan, dan Rakai Ihalu. Di bawahnya terdapat Tanda, Rakrian, Rin, Pakiran, Kiran. Dan terakhir terdapat pemuka agama. Adapun raja-raja yang pernah memerintah antara lain Ken Arok pada tahun 1222 sampai 1227. Ken Arok ialah pendiri kerajaan Singhasari. Ia menduduki tahta kerajaan selama 5 tahun dan bergelar Sri Rangga Rajasa Sang Amurwa Bhumi. Hal tersebut menjadi tanda munculnya di suatu dinasti baru, yakni dinasti Rajasa atau Girindra. Namun, pada saat ia memerintah sebagai raja, ia dibunuh oleh suruhan anak tiri Ken Arok, Anusapati pada tahun 1227 dengan menggunakan keris empu gandring yang dipakai untuk membunuh Tunggul Ametung. Pada masa pemerintahan Ken Arok, banyak sekali pemberontakan yang pada puncaknya tahun 1227. Selanjutnya, Anusapati pada tahun 1227 sampai 1248. Sepeninggalannya Ken Arok, maka Anusapati mendeklarasikan sebagai raja. Namun, Anusapati tidak banyak melakukan perubahan-perubahan pada masa kejayaannya, karena ia hanya ingin menikmati kedudukannya sebagai raja. Pemberontakan pun terjadi setelah kabar meninggalnya Ken Arok oleh Anusapati. Maka perang saudara terjadi kembali di Singhasari. Kali ini putra Ken Arok, Tohjaya, melakukan pemberontakan karena merasa ia lebih pantas menjadi raja dan membalas dendam atas kematian ayahnya. Akhirnya, Tohjaya pun melakukan pemberontakan dan membunuh Anusapati dengan keris buatan empu gandring yang dibawanya dan langsung menusuk Anusapati. Selanjutnya, Tohjaya pada tahun 1248. Masa kedudukan Tohjaya tidak berlangsung lama di kerajaan Singhasari. Akhirnya ditempati oleh Ranggawuni, putra dari Anusapati. Ranggawuni menuntut tahta ayahnya yang diduduki Tohjaya. Ayahnya meninggal di ujung keris empu gandring yang dibawa Tohjaya. Selanjutnya, Ranggawuni pada tahun 1248 sampai 1268. Setelah kematian Tohjaya, Ranggawuni kemudian mendeklarasikan sebagai Raja Singhasari dan naik tahta dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Ia didampingi oleh Mahesa Campaka, anak dari Mahesa Wongateleng, yang diberi kedudukan sebagai Ratu Angabahaya dengan gelar Narasinghamurti. Pada pemerintahan Ranggawuni, Singhasari maju serta rakyat menjadi sejahtera dan tentram. Prasasti yang dikeluarkan oleh Wisnuwardana yaitu Prasasti Mula Malurung tahun 1255, Prasasti Maribong tahun 1264, dan Prasasti Pakiswetan tahun 1264. Selanjutnya, Kartanegara pada tahun 1268 sampai 1292. Keturunan Raja Singhasari yang terakhir adalah Kartanegara. Dalam kekuasaannya mencapai hampir seluruh Nusantara. Kartanegara mempunyai cita-cita menyatukan seluruh Nusantara.
Akhirnya, pada tahun 1268, Kartanegara naik tahta dengan gelar Sri Maharaja Diraja Sri Kartanegara. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam pemerintahan Kartanegara dibantu oleh 3 Mahamantri, yaitu Mahamantri Ihino, Mahamantri Ihalu, dan Mahamantri Isirikan. Para Mahamantri meneruskan perintah kepada Mantri Pelaksana, yakni Rakyan Apati, Rakyan Demung, dan Rakyan Kanuruhan. Raja Kartanegara adalah raja yang terkenal dan terbesar dari kerajaan Singhasari. Ia mempunyai semangat ekspansionis. Kartanegara bercita-cita memperluas kerajaan Singhasari sehingga keluar Pulau Jawa yang disebut dengan istilah Cakrawala Mandala. Pada tahun 1275, ia mengirim pasukan ke Sumatera untuk menguasai kerajaan Melayu yang disebut sebagai ekspedisi Pamalayu. Dalam ekspedisi tersebut, kerajaan Melayu berhasil ditaklukkan tahun 1286. Peristiwa ini diabadikan pada alas patung Amoghapasa di Padang Reco yang berangkat tahun 1286. Diceritakan bahwa beberapa kali utusan dari Cina datang ke kerajaan Melayu yang menuntut mengirim upeti, namun ditolak oleh Raja Kartanegara. Pada tahun 1289, utusan Cina bernama Meng Qi dikirim pulang ke Cina sehingga Kaisar Kubilai Khan marah mengirim pasukannya untuk menyerang kerajaan Singhasari. Keruntuhan kerajaan Singhasari adalah karena mendapat serangan Jayakatwang dari Kediri. Menurut ceritanya, pada saat serangan musuh datang, Raja Kartanegara beserta para pejabat dan pendeta sedang melakukan upacara Tantrayana, sehingga dapat dengan mudah mereka semua dibunuh oleh musuh.